warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nur Anissa dengan nomor induk mahasiswa 11920202220 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sosiologi pendidikan. Sosiologi pada awal mulanya berkembang sesuai dengan objek dan tujuannya sendiri. Begitu pula dengan pendidikan. Nah, dengan adanya perkembangan di masyarakat yang begitu cepat, diperlukanlah pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, sosiologi ini tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Begitu pula jika hanya pendidikan saja. Di sini, dengan adanya perkembangan masyarakat yang sangat kompleks, dibutuhkanlah ilmu pengetahuan yang kompleks juga. Salah satunya adalah sosiologi pendidikan. Nah, sebelum kita memahami sosiologi pendidikan, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan, apa tujuannya kita mempelajari sosiologi pendidikan itu, apa saja objek yang ada di dalam sosiologi pendidikan, dan juga ruang lingkupnya apa saja yang ada di dalam sosiologi pendidikan itu. Yang pertama, ada pengertian sosiologi pendidikan. Nah, sosiologi pendidikan ini terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Sosiologi menurut etimologi berasal dari kata Latin dan kata Yunani, yaitu socius dan logos. Socius memiliki arti sebagai sahabat, rekan, sekutu, dan masyarakat. Sedangkan logos di dalam bahasa Yunani memiliki arti sebagai ilmu. Nah, di sini sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, atau sosiologi juga bisa kita panggil dengan suatu ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Nah, sosiologi ini merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, karena sosiologi ini sudah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Di antaranya yaitu sosiologi memiliki objek-objek yang jelas. Yang kedua, menggunakan metode-metode ilmiah. Dan yang ketiga, sosiologi ini dikumpulkan dari hasil penelitian sosiologi yang satu yang kemudian disatukan menjadi satu kesatuan yang bulat atau utuh. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Nah, pendidikan secara etimologis di dalam bahasa Inggris sering kita sebut atau sering kita ketahui, yaitu education. Dan di dalam bahasa Arab, pendidikan juga disebut sebagai at-ta'lim, at-ta'lim, at-tarbiyah, dan ataupun ar-riyadhah. Sedangkan pendidikan secara umum adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang dilakukan oleh individu satu kepada individu lainnya, atau juga disebut sebagai suatu upaya pengubahan sikap atau tingkah laku baik individu ataupun kelompok yang dilakukan melalui pengajaran ataupun pelatihan. Nah, selanjutnya ada pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di dalam UU RI Sisdiknas ini dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses untuk menciptakan suatu suasana belajar ataupun proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya dan mempunyai keterampilan sikap spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, dan kecakapan lainnya. Nah, dari pengertian sosiologi dan pengertian pendidikan ini, kita bisa simpulkan bahwa pengertian sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan masyarakat dengan hubungan antara interaksi manusia, baik itu individu maupun kelompok, dengan persekolahan, sehingga terjalin hubungan kerjasama yang berkesinambungan antara manusia dengan pendidikan. Nah, itu pengertian dari sosiologi pendidikan secara umum. Selanjutnya, setelah kita memahami pengertian dari sosiologi pendidikan,
pendidikan, di sini kita harus mengetahui objek yang ada di dalam sosiologi pendidikan itu apa saja. Di sini sesuai dengan pengertian yang tadi bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi di sini objeknya adalah masyarakat yang terdiri dari dua segi. Yang pertama ada segi ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan penggunaan barang-barang. Yang kedua ada segi kehidupan politik, yaitu di dalamnya adalah penggunaan kekuasaan di dalam hubungan bermasyarakat. Nah itu, karena di sini adalah sosiologi pendidikan, maka objek penelitiannya adalah tingkah laku sosial, yaitu interaksi manusia dengan institusi sosial yang terkait dengan pendidikan. Pengertian dan juga objek yang ada di dalam sosiologi pendidikan. Selanjutnya kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari sosiologi pendidikan itu. Nah, tujuan mempelajari sosiologi pendidikan ini secara umum ada 5. Yang pertama yaitu menganalisis proses sosialisasi anak baik di dalam keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Di dalam hal ini harus diperhatikan dengan jelas pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat terhadap perkembangan anak. Misalnya, jika anak dilahirkan di dalam keluarga yang religius, maka nanti ketika dewasanya anak ini akan berkehidupan religius juga. Kemudian jika anak dilahirkan di dalam di dalam keluarga yang intelektual, maka nanti ketika dewasanya anak ini akan cenderung mengutamakan jalur intelektual juga. Yang kedua, tujuan dari mempelajari sosiologi pendidikan ini adalah menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Nah, banyak orang berpikir bahwa semakin tingginya pendidikan akan semakin memajukan kehidupan di masyarakat. Misalnya karena dengan pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki dapat mengembangkan kreativitas dan juga kreativitas sosial kita. Yang ketiga, tujuannya adalah menganalisis status pendidikan di dalam masyarakat. Biasanya lembaga pendidikan itu dilihat dengan situasi di dalam masyarakat itu. Yang keempat, tujuan dari mempelajari sosiologi pendidikan adalah menganalisis partisipasi orang berpendidikan atau tenaga kependidikan di dalam kehidupan atau di dalam kegiatan sosial, terutama di dalam hal memajukan kehidupan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, yang terakhir, tujuan kita mempelajari sosiologi pendidikan ini adalah untuk membantu menentukan tujuan pendidikan. Nah, karena sebagian pakar berpendapat bahwa tujuan pendidikan nasional ini harus bertolak kepada filsafat hidup bangsa tersebut. Seperti misalnya di Indonesia, Pancasila sebagai dasar. Nah, itu harus menjadi bertolak kepada filsafat kehidupan suatu bangsa tersebut. Yang terakhir, dari pembahasan konsep dasar sosiologi pendidikan ini adalah ruang lingkup sosiologi. Di dalam sosiologi pendidikan itu ada 4. Yang pertama, hubungan antara sistem pendidikan dengan sistem sosial. Yang kedua, hubungan sistem sekolah dengan komunitas sekolahnya. Yang ketiga, hubungan antar manusia dengan sistem persekolahan. Dan yang keempat adalah pengaruh sekolah terhadap perilaku peserta didik. Nah, itu semua ruang lingkup atau kajian yang ada di dalam konsep dasar sosiologi pendidikan. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan adalah sebuah analisis ilmiah tentang interaksi manusia di dalam sistem pendidikan ataupun luar sistem pendidikan, serta hubungannya antara pendidikan sebagai sebuah institusi sosial dengan institusi sosial lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.